Maka dengan ini menjauhkan mereka untuk mengajak kita kepada manasib ataupun kepada uang, sehingga kita akan terjauh dari mereka, dari ajakan-ajakan para ahli politik untuk mendapatkan kursi-kursi dan kita diberi uang untuk bisa ditunggangi dakwah kita oleh mereka. Maka kata Syekh, ucapan ini menguatkan ucapan di poin yang ke-26, bahwa di sini Syekh lebih detail menjelaskan bahwa ahlu sunnah tidak ingin masuk kepada permasalahan politik dan permasalahan naik kepada mansab-mansab ataupun derajat-derajat yang ada di pemerintahan atas kedudukan mereka dan siasah dari politik-politik mereka. Dan begitupun Syekh menjelaskan bahwa orang-orang yang sibuk dengan dakwah ahli sunnah juga tidak ingin menyaingi dari mereka orang-orang yang sibuk dengan dunia, yang mengumpulkan harta-harta dunia dengan harta-harta mereka. Dan di sini dakwah ahli sunnah juga tidak berlomba-lomba dengan masuk kepada siasah, tapi di sini hanya sekedar bagaimana cara memperbaiki keadaan dari rakyat dan pemimpin dan seluruh manusia, dari hakim dan yang dihukumi, untuk mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana ini merupakan adalah kebaikan secara umum. Qala rahimahullah ta'ala al-hukumat nuhibbuha biqadri ma fiha min al-khair wa nubghidhuha lima fiha min al-shar wa la nujizu al-khuruj 'alayha illa an nara kufran bawahan 'indana fihi min Allah burhan بشرط أن نكون قادرين وألا تكون المعركة بين المسلمين من الجانبين فإن الحكام يصورون الخارجين عليهم بصورة المخربين المفسدين وثمة شروط تراجع في كتبنا الأخرى. يخبر الشيخ هنا عن حال أهل السنة مع ولاة أمورهم وأنهم يحبون العادل منهم ويبغضون الظالم الفاسق، ولكن لا يحملهم هذا البغض على الخروج ولا التهييج ولا التشهير بالحكام على المنابر وفي وسائل الإعلام، ولكن النصيحة بالطرق الشرعية. ثم قال ولا نجيز الخروج على الحكام إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وبشرط آخر وهو القدرة. ومثل هذه الأمور إنما يقدرها يفتي بها كبار أهل العلم وخواص أهل العلم، لا إلى قادة الأحزاب ولا إلى أهل الأهواء والمطامع ولا إلى المتحمسين الطائشين المتعجلين من طلبة العلم، فإن هؤلاء طيشهم وعجلتهم من أسباب ضرب الدعوة والقضاء عليها والتضييق عليها، وربما أدى إلى شر كبير. وأيضا الشيخ يقول شرط ألا يكون هناك فتنة بين المسلمين البين، لأن الدول قد تختلف على أمور دنيوية وكل يصور الآخر بأنه صاحب شر وفساد، فطلبة العلم وأهل السنة لا ينجرون إلى الفتن، ولكن يسيرون مع الشرع ويتعاملون فيما يتعلق بالفئة الباغية إذا بغت العادلة بمقتضى الكتاب والسنة. نعم. Maka masuklah Syekh kepada poin yang ke-28. Maka berkata Syekh kami Muqbil al-hukumat,
dari pemerintah-pemerintah yang ada, kami mencintai pemerintah-pemerintah sebagai kadar apa-apa yang ada pada mereka dari keadilan dan kebaikan. Dan kami membenci mereka dari pemerintah di saat pada mereka itu keburukan. Maka tidak boleh kita ini keluar dari ketaatan atas mereka kecuali jika kita melihat kekufuran yang jelas yang ada pada mereka dari dalil-dalil yang Allah berikan kepada kita. Kemudian disebutkan syaratnya dengan syarat mampu al-qadirun. Dan syarat yang kedua tidak dijadikan sebagai peperangan saudara, the civil war di antara dua kubu kaum muslimin. Maka pemerintah akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang keluar atas mereka dengan pandangan yang buruk dari pihak pemerintah sendiri. Maka ada di sana syarat-syarat yang lain agar dipenuhi juga seperti tertulis di kitab yang lain. Maka ini nas dari yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam kitab. Maka berkata Asy-Syarih bahwa hal keadaan ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka itu mencintai pemimpin-pemimpin negerinya. Dan mereka membenci dari pemerintah-pemerintahnya yang fasik. Namun tidak dijadikan dari rasa benci mereka kepada pemimpin-pemimpin yang fasik itu menjadikan sebagai sebab untuk propaganda keluar dari pemerintahannya dan menjuluki keburukan-keburukan mereka di mimbar-mimbar atau wasailil a'lam, yang maknanya di sini adalah seperti alat-alat penyebaran media sosial. Maka tidak dijadikan pencelaan-pencelaan kepada pemimpin-pemimpin yang buruk tadi di media-media sosial. Tetapi menasehati mereka dengan jalan yang baik. Kemudian disebutkan kita ini meskipun begitu misalnya membenci dari pemerintah yang ada karena kefasikannya, tidak boleh dengan catatan itu kemudian kita keluar khuruj dari ketaatannya. Kemudian dikecualikan oleh Syekh kecuali jika pemimpinnya memang sudah jelas kufron bawah, kafir yang sudah jelas, yang mana dalilnya sudah diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan disebutkan syarat yang lain adalah kudroh, kemampuan untuk memang keluar dari ketaatan pemerintah tersebut dengan kudeta. Maka syarat-syarat yang demikian itu telah difatwakan selain dari syekh juga kibar ulama dan pengkhususan dari ulama ahli sunnah telah disebutkan fatwa-fatwa tersebut. Maka bukanlah hanya sekedar kita membenci dari pemerintah dikarenakan kefasikannya, mengambil ucapan-ucapan dari taisin, dari orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, dari orang-orang yang jauh dari ilmu, dari para penuntut ilmu, karena ditakutkan dengan kekerdilan ilmu mereka dan istijal mereka memberikan fatwa-fatwa untuk melaksanakan jihad dengan pemerintah dan sebagainya. Maka bisa menjadikan kebesaran ataupun fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang ada.
Dan disyaratkan juga oleh Syekh agar tidak menjadi fitnah antara muslim dengan muslim yang lain. Karena jika sekarang kita melihat secara global, dari negara-negara Islam telah terjadi ikhtilaf antara negeri yang satu dengan negeri yang lainnya. Maka bisa jadi pandangan berbeda kepada pemimpin yang buruk dan kepada pemimpin yang baik. Maka di sini Ahlus Sunnah dan para ulama dan para penuntut ilmu tidak membuka fitnah-fitnah untuk mengajak rakyat dan jelata untuk melaksanakan inkilab ataupun melaksanakan keluar dari pemerintahnya. Tapi para ulama mengembalikan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kembali kepada syariah. Dengan muqtada dari Al-Quran dan Sunnah. قال رحمه الله تعالى نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم وهذا من تواضع الشيخ وإنصافه ومن أدلة علمه فمن تواضع لله رفعه وكان السلف يقولون من قال أنا عالم فهو جاهل وكلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا ورفقا والعكس بالعكس فالشيخ رحمه الله تعالى يقول نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا ونصحنا ونعلم أننا طلبة علم نخطئ ونصيب ونعلم ونجهل فمن دلنا على الحق قبلنا ولا نتكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس رد الحق إذا جاء من مخالف أو من وأدنى وغمط الناس احتقارهم. نعم. Kemudian masuklah Syekh kepada poin ke-29. Yang mana di dalam poin ini barakallahu fikum disebutkan bahwa kita di sini menerima dari pendapat dan nasihat yang memberikan petunjuk kepada kami. Dan kita mengetahui bahwa kita ini adalah hanya sekedar penuntut ilmu. Yang kadang-kadang kita benar dan kadang-kadang kita salah. Dan kadang-kadang kita mengilmui perkara dan kadang-kadang kita jahil dari perkara-perkara tersebut. Maka berkata Asy-Syarih bahwa poin ini menunjukkan bahwa Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i adalah orang yang tawadhu dan menunjukkan bagaimana dia itu mempunyai ilmu yang sangat dalam. Dan di dalam hadis disebutkan barang siapa yang tawadhu'an lillah rafa'ah, Allah akan mengangkat orang-orang yang tawadhu untuk Allah. Maka salaf mengatakan barang siapa yang mengatakan dia itu seorang alim maka dia itu seakan-akan seperti orang yang jahil. Maka begitulah seharusnya. Semakin seseorang bertambah ilmu maka semakin dia bertawadhu. Tambahan dari kami seperti ilmu padi. Maka padi itu di saat bulir-bulirnya penuh dan menguning, siap panen, maka dia akan lebih merunduk dan merunduk dan merunduk. Tawadhu. Ini tambahan dari ana. Maka al-aks bil-aks. Maka orang-orang yang tidak tawadhu menunjukkan kedangkalan ilmunya. Seperti pepatah lagi dari kita, tong kosong nyaring bunyinya. Karena dia kosong dari ilmu, maka di saat dipukul bunyinya nyaring. Maka Syekh rahimahullah mengatakan kami menerima dari siapapun yang menasehati kami dan orang-orang yang menasehati kami dan memberikan saran-saran yang baik, dan kita mengetahui bahwa kita ini hanya sekadar penuntut ilmu yang kadang